Dan kini kita kembali ke koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Jeddah, Arab Saudi yang akan mengelaborasi bagaimana hasil pertemuan dari Islamic Development Bank yang sudah digelar di sana. Selamat pagi waktu Jeddah, Sufi, apa poin-poin dari hasil pertemuan Islamic Development Bank bagi Indonesia ini, Sufi? Iya, selamat pagi Ferdi. Selama pertemuan beberapa hari digelar sejak tanggal 10 kemarin hingga hari ini, tentunya ini akan menjadi hari ketiga, di mana memang sejak hari pertama saja sebelum di-launching dalam annual meeting Islamic Development Bank ini, lembaga penyedia bantuan perbankan syariah ini sudah mengumumkan bahwa akan kembali memberikan dana bantuan bagi pemerintah Indonesia sebesar 100 juta US dollar, di mana penggunaannya dari dana yang dikucurkan untuk beberapa kalinya bagi negara kita ini akan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan, di mana diharapkan dari dana 100 juta US dollar atau jika dirupiahkan dengan kurs penukaran Rp14.000 itu akan menjadi sebesar 1,4 triliun rupiah. Ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrim, di mana nantinya diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur akan membuka akses bagi masyarakat terkait akses bagi kesehatan, kemudian juga pendidikan, dan juga terkait dengan ketahanan pangan. Bahkan yang menarik adalah tidak hanya akses bagi masyarakat terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti kesehatan, kemudian juga ketahanan pangan ataupun juga pendidikan, namun juga dana 100 juta US dollar ini atau 1,4 triliun rupiah ini akan juga digunakan untuk membuka akses masyarakat dalam upaya penanganan limbah. Jadi memang dari Islamic Development Bank sendiri berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dari SDGs di negara-negara anggotanya. Karena memang dari sekitar 57 negara anggota dari Islamic Development Bank Group ini untuk pertemuan annual meeting 2023 ini atau pertemuan tahunan 2023 ini, Islamic Development Bank sendiri menyepakati untuk mengucurkan dana bagi 5 negara anggotanya. Karena selain Indonesia, ada juga Pakistan, kemudian Bangladesh, Burkina Faso, dan juga Gambia yang akan segera menerima dana bantuan lanjutan. Dana bantuan yang disebut dengan trust funding ini memang ditargetkan akan segera bisa digunakan. Kemudian negara-negara yang bersangkutan akan bisa lebih berfokus untuk membangun sejumlah sektor, tidak hanya sektor infrastruktur saja, namun juga sektor terkait dengan kesehatan. Nah, yang menarik adalah selain mendapatkan dana bantuan 100 juta US dollar ini, Indonesia juga direncanakan akan menerima bantuan untuk pembangunan dengan pembangunan pengentasan kemiskinan dengan konsep crowdfunding, karena memang dari Islamic Development Bank sendiri mengajak sektor-sektor non lembaga pemerintahan untuk ikut bersama-sama membangun atau membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diterima atau berdasarkan data yang saya terima di sini, disebutkan bahwa terdapat sekitar 4 juta orang atau 4 juta warga negara Indonesia yang masih terdampak kemiskinan ekstrim di sejumlah daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah di NTB, NTT, Kalimantan, bahkan Sumatera. Nah, ini juga menjadi fokus lain selain pembangunan infrastruktur, tentunya adalah upaya pengentasan kemiskinan dengan sejumlah cara. Nah, dari Islamic Development Bank sendiri tidak hanya memberikan kucuran dana langsung yang bisa digunakan untuk proyek infrastruktur, namun juga nantinya akan ada sistem crowdfunding bagi sejumlah negara, terutama negara-negara donor yang menjadi anggota dari Islamic Development Bank, untuk ikut bersama-sama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dan sejauh ini memang baru 2 hari meeting digelar, kemudian masih ada 2 hari lagi, di mana nantinya dari Islamic Development Bank sendiri akan memberikan sejumlah kesempatan atau momen
untuk mengadakan diskusi, kemudian juga memberikan kesempatan bagi negara-negara anggotanya untuk memberikan presentasi mengenai apa saja yang dibutuhkan di negara tersebut. Hal ini tentunya dimaksudkan agar bantuan dari Islamic Development Bank sendiri bisa tepat sasaran. Nah, sejauh ini pernyataan dari press conference sendiri, Presiden Islamic Development Bank Muhammad Sulaiman Al-Jaser sendiri memuji Indonesia sebagai salah satu negara penerima bantuan yang paling memiliki fokus jelas. Karena memang sebelumnya Islamic Development Bank sendiri sudah mengucurkan dana puluhan triliun untuk pembangunan infrastruktur kesehatan yang berfokus pada Baik. kesehatan anak dan juga ibu di Indonesia. Dan ini tentu saja masih kita tunggu, Ferdi, Ya, karena memang Indonesia masih terus disebut-sebut sebagai salah satu negara yang memiliki fokus yang sangat jelas sebagai anggota dari Islamic Development Bank Group yang tahun ini juga akan segera menerima bantuan kembali. baik. Terima kasih Ferdi. koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung dari Jeddah, Arab Saudi.